Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan di arena tertutup Dworowati SMKI Yogyakarta. Malam ini adalah malam spesial bagi kami untuk merayakan karya. Kami adalah sekumpulan orang di balik panggung yang sangat nekat mengharap kehadiran Anda semua pada malam hari ini. Dan kami berawal dari keisengan berkumpul 25 tahun yang lalu dan sampai hari ini kami masih. Tentunya tanpa Anda semua, kami bukanlah apa-apa dan kami tidak akan pernah ada. Dan di hari spesial ini, di malam spesial ini kami ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Anda semuanya. Tentu Anda bertanya, perhelatan apa yang akan terjadi malam ini? Dan apapun yang akan terjadi malam ini, kami tetap berada di balik panggung pertunjukan Anda. Dan malam ini kami spesial ingin mohon maaf Ge. Ini kata iya. Mohon Jangan maaf ya. sampai timingmu meleset ya. Iya, tenang Bu, tenang. Kalau sama saya itu aman Bu. Bu. Tapi ini panjang banget ya Bu. Gimana kalau diganti satu kata aja Bu? Boleh nggak? Sudah, monggo. Semalam aku menulis beberapa deret kata. Sudah lama tak kutulis apapun di kertas. Paling hanya ketik story, yang aku sendiri tak terlalu peduli siapa penyimaknya. Terus, semalam kamu menulis apa? Tentang sesuatu yang tak kuingat lagi. Storymu. Orang hanya melihat selintas. Lantas scroll. Begitu kan? Oke. Setelah sekian lama kita nggak bertemu,
Sorry. Kita mau ngobrol apa? Mungkin sesuatu yang kau sendiri tak begitu tertarik. Oke, ya sudah. Begini, Mer. Masih banyak hal yang belum kau tahu. Nanti kau pasti suka. Scroll, scroll, scroll. Diam-diam kau ngintip storyku ya? Tak sempat. Merah seiseng itu. Oke, slow lah, Mer. Jangan skip. Jujur aja, justru aku yang sering lihat story. Story merah yang jarang-jarang itu. Biar terasa kita tak terlalu jauh. Sorry. Tempat ini sebenarnya sering kulewati. Kamu mampir. Menoleh pun tidak. Kadang juga nggak sadar kalau lewat depan sini. Kalau kamu sendiri masih sering kesini? Enggak. Males kalau sampai ngayal. Bi, Ya, tadi kamu pesan apa? kalau kamu Aku pesan... masih tetap sama kan, Mer? Oke, aku setia nunggu. Kamu ngapain sih? Aneh. Biru, apa tujuanmu mengundang aku ke sini? Semalam aku menulis beberapa deret kata. Tadi sudah kamu bilang, tulisanmu di kertas itu apa? Tentang sesuatu yang mungkin aku tak ingin tahu, begitu? Begitu pentingkah sampai kau ingin tahu? Lantas, kenapa kamu ceritakan lagi soal ini? Bagaimana kalau kita saling diam? Oke, kita saling diam. Sampai kapan kita mau saling diam? Mer, sampai kapan? Kenapa diem aja? Kamu masih cinta aku kan, Mer? Cinta dalam diam seperti dulu. Apa sih, Bi? Tiba-tiba saja scroll, scroll, skip, scroll, scroll, skip. Merah, apa kamu tak cinta lagi? Kau pernah bilang bahwa biru adalah keluasan tanpa tepi, tapi mampu kau selami. Kau masih cinta aku kan?
Pasti masih. Yang tanya siapa, yang jawab siapa. Bisakah kau beri aku sedikit peluang? Hei, biru yang cantik jelita. Tolong dengarkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menawarkan ribuan banyak kata. Tapi bagiku tidak dengan kata cinta. Ya, untuk hari ini. Lalu kata apa yang paling cocok? Yang paling pas? Yang paling... Yang paling apalah, yang paling inilah, yang paling itulah. Terserah. Yang? Yang. Yang? Yang. Yang? Yang. Kamu panggil aku sayang? Sayang ada orang lain kali. Tidak ada orang lain di sini. Hanya kita berdua. Berdua? Memangnya kita berdua? Loh, kita kan hanya berdua. Biru, kita bukan berdua, tapi kita semeja. Aku duduk di sini dan kamu duduk di situ. Oke, kita tidak berdua. Tapi kita kembali. Sejak kapan? Sejak kamu mau datang ke sini lagi. Apakah undangan dari masa lalu harus berakhir seperti masa lalu? Begitu? Kau mulai melucu, Merah. Jangan terlalu lucu lah, nanti kau marah lagi seperti dulu-dulu. Memang aku marah padamu. Kamu tak pernah benar-benar marah padaku. Bu Biru? Gelas saya mana? Oh, belum sekarang. Ngapain dia? Bi, kalau aku tak benar-benar marah padamu, kenapa kita berpisah? Kamu menyesal. Pertanyaanmu mengandung maksud. Undanganmu, Bi, yang mengandung maksud. Maksudmu? Sudah aku katakan tadi, bahwa aku tak paham dengan maksudmu. Dari tadi tak ku dengar kata paham dari mulutmu. Memang aku tidak menggunakan kata paham. Tapi setidaknya beberapa kata, khususnya tanpa dengan kata paham. Paham kamu, Bi? Berarti kita masih saling memahami, Mer. Kita tak saling memahami. Tapi kita saling memaklumi. Kita selalu terjebak dalam kerumitan dan lalu. Lalu kamu? Dan kamu, Bi, selalu terjebak dalam kerumitan, entah itu dengan siapa. Kembali ke kerumitan awal. Kerumitan tentang kamu yang tak pernah benar-benar marah padaku saat kau marah.
Aku hanya bagian dari kisah cinta yang rumit kan, Bi. Lega rasanya. Masih ada kata cinta dari bibir. Bi, Waktu itu buru-buru ku katakan cinta padamu. Sebelum aku ingat bahwa aku munafik akan hal yang satu itu. Kau tahu itu kan, Mer? Berarti ada penerimaan kan? sudahlah, Bi. Aku hanya terlalu sibuk memikirkan masa depanku. Bi, bolehkah? Boleh? Bahkan aku belum sempat ngomong, Bi. Tak ada yang tak boleh. Tak ada yang tak boleh. Buat Oke, sebentar, sorry. Bisa kamu lanjutkan kalimatmu tadi? Maaf Merah, aku terlalu menggelor apa? Tapi aku sudah enggak. Gelora. Iya maaf. Kau lanjutkan kalimatmu tadi. Kalimat yang mana? Kalimat yang kau awali dengan kata boleh. Dan aku pasti memperbolehkan. Oke. Aku tidak akan mengawali kalimatku dengan kata boleh. Rasanya seperti belajar di kelas bahasa Indonesia saja. Jadi begini. Begitu juga gak apa-apa. Bi! Aku cuma butuh kepastianmu, Mer. Terus maumu apa? Kalau maumu, Kamu loh yang mengundang aku ke sini. Jadi aku tanya, apa maumu? kau tak pernah benar-benar marah pada aku kan, Mer? Nah, kali ini aku benar-benar marah padamu. Gak mungkin. Kamu itu tak bisa baca kemungkinan ya? Kalau aku bisa baca kemungkinan, tentu tak kuundang kau kemari. Harusnya kamu itu baca kepastian, bukan kemungkinan. Udahlah, aku pamit. Kamu yang undang, kamu yang pamit. Aku yang pamit. Aku saja. B, aku yang pamit. Dulu kamu tak pamit. Kamu meninggalkan. Ya, aku hilang. Karena kamu gak pamit. Oke. Kita saling meninggalkan. Saling meninggalkan. Lalu siapa yang ditinggalkan? Aku. Hah, tak semudah itu Biru merasa tertinggal. Oh, begitu. Begitu. Tak semudah. Lalu, dia itu siapa, Bi? Siapa? Apa harus ada si siapa kala itu? Kamu cemburu? Tidak, aku sama sekali gak cemburu padamu. Lalu kenapa kau tanyakan si siapa itu kalau tak cemburu? Aku hanya ingin bertanya saja, Bi. Cemburu pada masa lalu. Itu artinya masih ada sedikit pohon cinta. Hei, pohon cinta? Pohon itu sudah ambruk, lengkap, seakar-akarnya. Tapi bukankah batang pohon yang menyentuh tanah bisa menggoda akar untuk tumbuh kembali? Biru. Kamu berharap. Sorry, tapi aku enggak. Apa kamu masih ingin tahu siapa dia? Siapa? Fix, kamu masih cinta aku. Tidak. Cinta kamu. Kamu penasaran kan dengan dia? Tidak. Lalu kenapa kau ingin tahu?
Sudahlah. Asal kamu tahu ya, Bi, aku tidak cemburu kepadamu. Kamu tahu? Kalau tak cemburu, kenapa marah? Apa kau benar-benar marah padaku? Kenapa lampu tiba-tiba padam? Pertunjukanmu belum selesai kan, Bi? Pertunjukan? Maksudmu? Iya, pertunjukan. Diamlah. Dalam gelap seperti ini, terasa makin dekat. Diam. Sampai kapan kita saling diam? Sampai terasa seperti dulu lagi. Cinta yang dulu. Gombalan sat. Diam. Diam, Mer. Kau masih ingat saat ku kirim pesan ke ponselmu? Sudah berapa leher bunga yang kau tebas? Emotikon nangis.
Apa ini? Lihatlah, saat ini aku sedang pergi jauh ke sana. Mana? Kamu banyak katamu. Tepat sedang lehernya. Ingat, apa balasanku ke ponselku saat waktu itu kamu melepas satu emotikon berkata Di sana aku ketemu kamu. Aku mengantuk di dadamu. Setelah marahmu yang tak pernah benar-benar marah itu terlontar dengan buasnya. Semua diam-diam kau balas padahal ponsel 5 cm dari belakang. Waktu itu aku mulai curiga padamu. aku tak pernah buka ponsel saat ada kamu. Selain sekedar scroll. Di gelap malam ku tempelkan daun telinga ke dadamu. Deminya memburu waktu. Lalu setelahnya kau ucapkan sesuatu yang tentu tak kau ingat lagi. Lantaran setelahnya segera kau beranjak entah kemana. Setelah kita saling berpisah. Merah, tak ada cinta yang melebihi kecepatan cahaya. Karena cinta harus dengan kewajaran. Apakah ini cinta yang gelap? Kau tebas lagi leher jenjang bunga baru. Kupungut, kutanam di dada, biar merekah. Kau tebas yang lain lagi, kupungut lagi. Dan kau hisap jenjang leher bunga itu. Apa itu cinta dalam kewajaran? Apa kau bilang? Kamu tak wajar. Karena kamu liar. Kamu lebih liar. Kamu batu. Kamu juga batu. Lepaskan. Hentikan. Sakit, Mer. Bi, dulu kamu ketemu siapa? Lepasin, Mer. Sakit. Kamu nangis. Enggak. Minumlah. Kenapa? Kamu seperti ibu bagiku. Di rumah lingkar dekapmu. Aku merasa seperti bayi. Tentram, punya alamat.
Lalu aku tertidur tanpa mimpi, karena semuanya nyata. Dan garis pada bunga jenjang itu pun nyata. Iya, kuakui. Kamu keterlaluan, Wi. Tidak ada yang terlalu, Merah. Semua sesuai dengan takaran batinku. Sesuai dengan kecurigaanmu kala itu. Gila. Bukan kegilaan. Tapi aku bisa menjadi diriku sendiri saat tak ada makhluk bernama lelaki yang mencengkram tanganku. Aku nangis. Lalu kupanggil, "Ibu." Hanya kepada perempuan-perempuanmu saja aku berkuasa atas wujudnya. Aku puja indahnya, ku benci kurangnya. Tapi selalu kembali benci. Aku tak akan pernah lupa pada seragam merah putihku yang koyak. Tanganku sakit. Dalam hatiku panggil, "Ibu, Ibu." Ibu yang aku tak tahu apa wujudnya. Seragam merahku robek. Muncrat noda merah di baju putihku. Lelaki bangsat yang ku kenal sejak lahir itu. Terlalu bangsat, Merah. Cukup, Wi. Sudah. Kau jangan ulang cerita ini lagi. Bukan begitu maksudnya. Apa? Kau pernah bilang untuk memulai lembar baru di setiap pagi. Bahkan aku rela di setiap tinggi tertinggi. Kedua pergelangan tanganku kau cengkram. Aku pun rela, Bu. Aku tahu ketulusanmu. Hadirmu memang membalaskan dendamku pada ingatan-ingatan. Kita slow ya. Oke, aku janji ya. Ini soal hidup, soal kehadiran. Aku tahu, terkadang kau memilih diam agar aku berasa hidup. Tapi hilang daya. Cukup, Wi. Masa depan hanya khayalan, Merah. Aku hanya tahu tentang hari ini. Sekarang aku tahu kenapa undanganmu mendadak malam hari ini. Seketika aku ingin mengundang kamu. Di hari-hariku sekarang, konstruksi hanya milik lelaki. Dan perempuan, seolah hanya pemberi warna saja.
Kamu cinta pada mereka? Iya. Lalu, kamu bahagia? Entahlah. Kamu bahagia? Bisakah kamu jujur? Mungkin tidak untuk diriku sendiri. Kalau kamu? Kejujuran lelaki adalah kecurigaan perempuan. Disitulah kuasa perempuan kadang sulit untuk dipahami. Seperti mencintai matematika, ada rasa menyertai logika. Apa sih? Udahlah sayang, ayo. Silakan Tuan Putri yang cantik. Duduk. Duduk. Cepat duduk. Sebentar, sebentar. Apa? Cantik banget sih malam hari. Duduk nggak? Cepet. Duduk sayang. Sebentar. Duduklah. Duduklah dulu. Sebentar. Apa lagi? Apa? Cantik. Ih. Sudah. Oke, sayang. Aku punya pertanyaan. Apa? Pertanyaanmu apa? Menurutmu cinta itu apa? Cinta. Cinta itu tentang kesetiaan Rahwana yang menunggu Sinta. Tapi bukankah Rahwana menculik Sinta? Tapi selama belasan tahun Sinta di Alengka, Rahwana tidak mengganggunya, tidak memegangnya. Bahkan tidak ada kekerasan terhadap wanita itu. Lalu, bagaimana dengan Rama? Mungkin Rama hanya memburu kesetiaan, kesempurnaan, dan kecantikan. Bahkan sampai terjadi kisah cinta obong. Jadi Rama tidak bisa menerima Sinta apa adanya. Begitu kan maksudmu? Ya, Kalau kita? oke, kita rubah suasana ini. Sayang, apa kabarmu hari ini? Tak mampu aku berkabar jika tanpamu. Tunggu. Coba kau berdiri di pintu itu, kau katakan lagi. Katakan apa? Katakan itu tadi, tanyakan kabarku. Barangkali aku jadi bahagia. Oke? Oke, kalau itu maumu. Stop.
belum selesai. Ini baru introduksi loh. Kamu ngapain berdiri? Katamu suruh tanya kabar, itu baru introduksi tadi. Kamu kayak Widi Celepret. Jangan. Lah, kayak Widi Celepret. Udah. Siapa? Gini aja, tadi kan kita di sana membahas Rama dan Sinta. Ya. Bagaimana kalau kau jadi Rama dan kamu ingin bertemu Sinta? Rama? Iya. Sudah, ulangi. Cepat. Bagaimana Rama ingin bertemu Dewi Sinta. Oke. Rama ingin bertemu Dewi Sinta. Rama. Kekarane wong akrami tutu bondo tutu Stop. rupa. Stop. Kok di stop lagi sih? Nggak begitu. Lalu bagaimana? Udahlah, nggak suka Rama. Waku. Lah, Udah kamu jadi Rahwana aja. Ya, katamu Rahwana setia menunggu Sinta. iya sih, setia sih. Ya udah, berarti aku Sintanya. Kamu jadi Rahwana. Oke? Oke, begitu. Rahwana yang setia terhadap Sinta. Oke. Aku harus pemanasan dulu nih kalau ini. Rahwana. Hei, aku adalah Rahwana. Aku adalah Rahwana yang gagah perkasa seperti Anteras Morotejo. Sayang! Aku tuh di sini, kamu ngapain ke situ? Anteras Morotejo. Nggak mau. Kamu aja, aku sukanya kamu. Sini. Kenapa sih? Nggak, aku sukanya kamu udah. Gagal lu. Diam. Dah, sayang. Aku lebih suka kamu, oke? Jadi sekarang kamu jadi dirimu sendiri, kamu balik ke pintu lagi, tanyakan kabarku. Jadi dirimu sendiri, oke? Oke lah kalau begitu. Lewat sana. Lah. Tadi kan pintunya di sini. Ya terserah aku toh. Kamu main teater ya, midah-midah saja. Perempuan. It's sorry. Hai, sayang. Apakah benar? Ini meja nomor 30. Ya ampun, gemes. Lepaskan, Bi. Enggak, lepaskan. Tidak. Lepaskan. Tidak. Tanyakan padaku. Apa aku masih cinta? Apa aku berharap? Apa aku rindu? Tanyakan apa saja. Lepaskan. Apa kau masih perempuan? Selamat malam, selamat bertemu kembali.
Sebetulnya malam ini adalah malam yang... Sebentar, apakah setiap malam itu wajib bertema? Wajib gelap, monoton seperti drama-drama cinta yang gelap yang mengulang tema lama itu saja. Monoton. Bosen kan? Tapi kenapa aku malah enggak ya? Seperti pengkhotbah yang membawa kabar cinta sedangkan di luar sana kegelapan adalah jalan terang bagi mereka yang terlalu jatuh tanpa orang lain. Ya, bagaimanapun itu, orang-orang itu butuh peneguhan dan ketulusan cinta. Bentar, saya lanjutkan saja ya. Oke, hadirin yang berbahagia, malam ini akan saya panggilkan seorang penari yang paling indah dan paling istimewa. Kita sambut. Gak aku bilang kan dari tadi harusnya tuh kita libur hari ini. Nyebalkan. Oh ya, hadirin sekalian, ini adalah Grini, Sri Panggung yang entah datang dari mana karena memang tak pernah punya alamat. Karena setiap hari selalu berkelebat, berpindah begitu saja. Enak aja kamu bilang. Alamatku cukup jelas ya. Lihat aja di KTP-ku. Ngeles. Guys, jadi ceritanya Grini ini adalah seorang bintang terang karena namanya menyala di media sosial, centang biru. Dan itulah yang membuat dia tak pernah punya alamat. Kamu cuma mau bilang alamatku di gelap malam kan? Dan hari ini adalah Senin malam. Seharian orang sudah bekerja. Tetapi mereka masih sempat mencarimu di sela-sela ponsel mereka sambil mengumpat dalam hati, Senin berdepah. Makanya, ini tuh harusnya hari libur. Gak mau aku kerja. Sebentar. Terus ngapain kamu datang? Miss call-mu yang jumlahnya maha kuadrat itu yang maksa aku untuk kesini. Oke. Aku minta maaf. Tapi kamu tahu kan apa yang harus kita lakukan malam ini? Oke. Ya begitulah Grini. Hari ini adalah hari Selasa. Malam Selasa. Semua orang libur. Tetapi tak berlaku untuk Grini. Seorang penari cantik dan juga joki tong setan ini yang sebentar lagi akan membawa kita pada kisah-kisah yang dianggap fiktif belaka. Nyata tapi selalu dianggap tak pernah ada. Ini order siapa sih? Terus nanti malam mau nari apa? Rewet aja sih, udah ikutin aja, ikutin. Kita latihan yang serius. Ini orderan privat. Hehehe, jangan terlalu dungging, kelihatan. Atau semacam tarian jenjang-jenjang leher bunga yang ditebas wibawa. Lalu dipungut sesama bunga. Yang lahir dari batu masa lalu. Atau mungkin ini semua akan terasa feminis. Maksud saya feminim. Atau mungkin terasa maskulin. Kamu ngapain toh? Itu tadi ngikutin kata-katamu. Oh iya. Baiklah, hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Yang serius.
Oren, Hmm, sini. apa sih? Gelasmu. Repoti. Sini. Sini. Disebut bir gelas. Apa biar bisa berciuman dengan bibir seseorang dikala meneguk air untuk merayakan kesendirian? Atau di sela sorak-sorai denting gelas-gelas yang juga saling cium jadi penanda kalau seseorang tidak sendirian. Ren? Oh Ren, Kau tak pernah, kau. bisakah kau kemari sebentar? Apa sih? Repot. Oh Ren, Iya bentar. Kau tak pernah. Kau tak pernah benar-benar marah padaku. Kau tak pernah benar marah. Jigur. Kau tak pernah benar-benar marah padaku. Kau tak pernah benar-benar marah padaku. Kau tak pernah benar-benar marah padaku. Kau tak pernah benar-benar. siapa yang marah? Kok marah sih? Kamu nyindir aku. Aku lagi baca, malah tersindir. Kau tak Terus pernah kenapa benar- nada bicaramu kau tak meninggi? Ih, ganggu lu Kit mau as. Kau tak pernah benar-benar marah padaku. Kau tak pernah benar-benar marah padaku. Kau tak pernah benar-benar Aneh. marah. Siapa aneh? Apa yang kamu baca di kertas itu? Nggak penting buatmu. Tapi aku harus menyelesaikan misi ini. Aku harus menghafalkan ini karena ini adalah sebuah password. Password kok nggak penting. Password. Password itu pintu, Ren. Ini password privat. Oren sayang, password tercipta untuk membuat batasan. Ranah luar dan ranah dalam. Terus password apa itu, Ren? Ini password klien. Klien. Yo. Nggak paham? Enggak. Jadi gini, dengerin ya. Jadi nanti pada saat klien itu menyebutkan password itu, aku akan datang, teng, membawakan minuman. Harus tepat ini, harus tepat, harus presisi. Terus? Paham? Nah, jadi nanti password itu akan diucapkan oleh klien. Tapi ngomong-ngomong, dia itu dulu sering kesini loh. Kamu kenal nggak? Gak paham aku. Ya udah nggak paham, nggak penting nggak apa-apa. Yang penting buat kita itu adalah uang. Iya sih. Tapi kenapa password tadi soal marah? Green, mau marah apa enggak itu urusan dia. Yang penting buat kita harga pas tancap gas. Tancap.
malam ini? Dikatanya gas, kok malah pergi? Hei gelas, berapa bibir yang pernah menciummu? Lalu cemburukah kamu pada bibir yang berpindah ke gelas lain? Sampai tandas airnya, sampai bibir tidak peduli lagi. Selain berbisik mengatur siasat, menyusun rencana di meja ini, menumbuhkan sesuatu, bahkan bagai bunga bangkai sekalipun. Bunga dengan leher jenjangnya yang ditebas sampai tanggal dan bertemu dengan bunga lain. Kok kayak story siapa ya tadi? Tadi scroll ngelewatin siapa ya? Udahlah. Mungkin aku juga cuma sebuah akun yang terlewatkan scroll skip aja. Aku yang ditebas. Aku yang terlupakan. Aku yang ditemuinya kembali sebelum ia melesat pergi. Dasar lelaki. Suka berbelok tajam tiba-tiba. Dan gak perlu ditanya apa maksudnya. Perempuan tidak punya sudut. Jadi tak perlu berkelok layaknya lelaki. Cukup berkelit dengan luas. Lalu perempuan cerdik menikam dari dalam selingkaran pelukan tepat di hatinya. Gak lucu, Ren, lepasin. Akan kubunuh kau duluan. Kutusuk pakai gelas ini.
mampu membunuhku. Seluruh tubuhku yang akan membunuhmu. Coba lagi ketawamu. Kalian ngapain sih? Ngapain saling bunuh? Kalau dapatnya itu cuma mati, Green. Mati dan hidup sama aja, Ren. Cuma persoalan waktu. Suka sama duka juga nggak ada bedanya. Datar. Mudah mengalir kemana saja lantaran saking datarnya. Nanti makin lentik bulu mataku kena siram air mata lagi. Bunga dengan leher jenjangnya yang ditebas sampai tanggal dan bertemu dengan bunga lain. Ren? Kamu di mana, Ren? Kamu memakai baju dengan dada sedikit terbuka. Jenjang lehermu yang membuatku berjanji saat itu. Dalam hati kukatakan, ini yang terakhir. Nyatanya, Petualangan bukan hanya milik lelaki, Merah. bisa kita reka rencana. Bagaimana kalau mengalir saja? Pasti nanti berakhir dengan undangan seperti ini lagi. Kamu butuh kepastian. Target lebih penting. Target. Menabung, beli rumah, private jet. Iri dengan tangga. Sayang, Ya, mobil Eropa kah di rumah sebelah? kita bisa membelinya. Asalkan kamu nggak boros belanja online. Apa? Sayang, Ya, sayang. aku hamil. Apa? Kamu hamil, sayang. Keren sih actingmu. Sayang, pertunjukanmu sudah selesai. Pertunjukan. Maksudmu? Pertunjukanku tak akan pernah selesai, Merah. Masih banyak jenjang leher bunga yang belum tertebas. Bi, apa kau benar-benar marah padaku? Ya, Ya, sayang. sayang.
Terima kasih, itulah tadi pertunjukan meja nomor 30.